pertama untuk soal perundingan damai yang kemarin di Istanbul antara Rusia dan Ukraina, saya lihat ini adalah langkah maju, walaupun belum sepenuhnya karena Rusia baru menarik diri dari Kiev, pinggiran Kiev menuju ke Belarus. Nah, yang pertama, yang kedua adalah beberapa term atau kesepakatan yang diberikan kepada Ukraina diterima, yang diberikan oleh Rusia ke Ukraina diterima. Jadi nomor satu adalah sebenarnya keinginan dari dunia internasional itu masuk bantuan untuk kemanusiaan ke Ukraina dan penghentian sementara untuk serangan yang berlangsung selama beberapa minggu ke belakang. Yang kedua, mempercepat bukan hanya komunitas internasional tapi PBB sendiri bersidang untuk ini dua negara ini masuk nih the real problemnya apa gitu, karena nggak akan mungkin ini terjadi kalau nggak lihat perbuatan ke belakang. Ini siapa yang belain siapa dan siapa yang salah nanti tribunalnya di UN, karena kalau kita langsung nunjuk siapa yang salah siapa yang benar kalau tanpa semua fakta yang masuk, saya rasa nggak adil ya. Jadi semuanya harus diterima faktanya di lapangan apa dan tidak berpihak pada satu sisi saja. Makanya nih hadir di sini saya lihat saya pengen jembatanin. Tapi untuk spesial untuk Istanbul saya positif banget. Ya semoga kedepannya akan berlanjut. Tapi ini juga nggak bisa dihindari bahwa apa latar belakang Rusia masuk ke Ukraina. Yang kedua, kenapa Ukraina sendiri bertahan dengan statement bahwa apa yang kamu lakukan adalah mempertahankan teritori dan lain sebagainya tanpa memberikan pernyataan yang lebih lanjut bahwa apa yang dituduhkan oleh oleh Rusia sendiri tentang Donetsk dan Luhansk itu benar atau salah. Nah itu yang perlu diinvestigasi oleh International Court dan seterusnya. Lalu G20 sendiri, saya rasa Indonesia sebagai negara yang bebas aktif secara politis dan Indonesia juga non-aligned memilih secara tepat untuk tidak berpihak kepada kekuatan besar, terutama tekanan dari Eropa dan Amerika Serikat. Karena kita sebagai host, kita presidensialnya G20. Kalau kita berpihak, maka kita sendiri mengangkangi apa yang kita namanya bebas aktif. Kita serah mau mengambil kesepakatan dan mengambil policy ya atau kebijakan seperti apa. Tapi kali ini Presiden Jokowi mengambil langkah tepat. Saya tepuk tangan untuk Bu Retno yang mengambil langkah berani untuk tetap mengundang Presiden Vladimir Putin ke Indonesia, karena ini tugasnya host adalah mengundang semua member. Jadi walaupun Presiden Amerika Serikat Joe Biden bilangin harus mengundang Ukraina kalau Amerika mau datang, itu irrelevan. Kenapa? Tidak ada dalam terminologi G20 yang memang membicarakan ekonomi seperti yang tadi dibicarakan oleh Ibu Duta Besar, bahwa harus ada negara non G20 yang masuk tapi membicarakan masalah di luar masalah ekonomi. Sedangkan Indonesia sendiri nomor satu yang mau dibawa adalah masalah digital society dan digital ekonomi. Jadi ini penting buat Presiden Jokowi untuk berbicara pada negara lain. Indonesia berbicara kalau digital ekonomi itu di luar konteks, tapi konteksnya kalau Putin datang, kita harus menunjukkan bahwa apapun yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak ada hubungan dengan G20, dan Indonesia sebagai pimpinan presidensial G20 harus bersikap adil. Itu saja. Jadi tekanan manapun datang ke Indonesia harus tanggapi secara serius bahwa kita bebas aktif. Dan saya rasa apa yang dilakukan dan langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan didukung oleh Menlu Retno Marsudi sangat tepat, dan kita harus apresiasi langkah berani menentang kekuatan dari Uni Eropa maupun Amerika Serikat yang memang ngasih term kita bahwa, dan mereka menantang bahwa kita nggak mau datang. Ya saya bilangin rugi. Kenapa rugi? Bahwa ini pertemuan ekonomi negara-negara besar G20, lalu mereka tidak mau datang, rugi. Saya rasa itu hanyalah, kalau saya bilang, drama yang terlalu dibesar-besarkan. Jadi kalau saya harusnya stop dramanya. Kalau mau setelah G20 mau ada peace talk, Indonesia bisa jadi penengah selain Turki, penengah antara Rusia dan Ukraina, negara yang benar-benar di luar dari Uni Eropa, menyediakan tempat untuk menjadi peace talk atau setidaknya membicarakan sesuatu di luar G20, lalu membicarakan soal politik, karena saya rasa hal ini di luar konteks. Artinya alasan Amerika untuk memaksa Ukraina datang dan mereka tidak mau datang kalau misalnya Putin itu tidak masuk akal?
Saya rasa nggak masuk akal karena di luar konteks. Ibarat menyediakan acara pernikahan tapi membicarakan acara partai dalam pernikahan. Jadi ya itu analogi yang nggak nyambung. Saya bilang kan itu hal yang atau konteks atau nggak nyambung. Jadi kalau misalkan membicarakan hal tersebut sebaiknya di luar atau setelah G20. Mungkin ada Peace Talk dan Indonesia bisa menawarkan diri menjadi host untuk Peace Talk. Nah itu yang saya berangan-angan Bu Retno maupun Pak Jokowi langsung menawarkan kepada dua negara tersebut ketika mereka berada di sini. Kalau itu